Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Damayanti, NIM 1948455 dari Prodi D3 Farmasi Politeknik Bakti Setia Indonesia. Video kali ini akan membahas tentang kulit. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang kondisi kulit normal. Kulit merupakan organ terbesar kurang lebih 15% berat tubuh. Jenis-jenis kulit ada 3, ada kulit normal, kulit berminyak, dan kombinasi. Kondisi normal kulit adalah semua pori itu terbuka. Pori-pori tersebut akan dilalui oleh sebum. Sebum itu dapat mengalir keluar pori dengan lancar. Proses sel kulit mati, rontok dari permukaan kulit terjadi secara teratur. Otomatis kulit berada dalam kondisi bersih. Yang kedua, kita akan membahas tentang fungsi kulit. Yang pertama, fungsi proteksi dari gangguan eksternal, fisik dan mekanik karena kulit memiliki lemak subkutis, juga memiliki lapisan kulit yang tebal dan proses keratinasi. Bakteri karena memiliki lapisan lemak bagi lemak. Kulit juga berfungsi untuk melindungi bagian dalam tubuh dari radiasi karena kulit memiliki senyawa zat melanin. Kulit juga berfungsi sebagai pelindung secara kimia karena pada pH 5,0 sampai 6,5. Yang kedua, fungsi termoregulasi atau pengatur suhu tubuh. Terdapat 2 cara kulit mempertahankan suhu tubuh, yaitu dengan mengeluarkan keringat dan menyesuaikan aliran darah di pembuluh darah kapiler. Yang ketiga, fungsi ekskresi kulit. Pada saat kondisi panas, maka tubuh akan merasa panas, sehingga pembuluh darah akan mengirimkannya sinyal ke bagian hipotalamus. Di bagian sana ada brodikinin, sehingga akan mengirimkan sinyal pada kelenjar keringat untuk menyerap air, garam, dan urea di sekitar pembuluh darah. Di pembuluh darah itu akan diproses menghasilkan keringat. Kelenjar kulit yang keluar ini adalah merupakan sisa-sisa metabolisme seperti NaCl, urea, asam urat, amonia, dan sedikit lemak. Produksi kelenjar lemak dan keringat menyebabkan pH kulit 5-6,5. Yang keempat, tentang fungsi produksi vitamin D. Dalam kulit itu terdapat bahan utama substansi 7-dehidrokolesterol. 7-dehidrokolesterol ini dengan bantuan sinar ultraviolet dapat menghasilkan vitamin D3, di mana vitamin D3 ini bersama dengan kalsium dan fosfor dibutuhkan dalam perombakan dan pemeliharaan tulang. Yang kelima, fungsi sensori atau indera perasa. Terdapat suhu panas, suhu dingin, sentuhan, getaran, tekanan, hingga rasa nyeri. Dan yang terakhir, fungsi absorpsi. Kulit tidak dapat menyerap air, tetapi menyerap material larut lipid seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K yang beregenerasi dalam kulit dan melepaskan antihistamin jika terjadi peradangan. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang proses terjadinya hiperpigmentasi kulit. Hiperpigmentasi kulit terjadi ketika tubuh memproduksi zat melanin dalam jumlah berlebih. Sintesis melanin dirangsang oleh hormon hipofisis atau MSH. MSH meningkatkan pigmentasi kulit dengan cara menyebarluaskan butir melanin seperti ini. Jadi, MSH jika memproduksi melanin secara berlebih akan mengakibatkan adanya bintik hitam dalam kulit. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang mekanisme pencegahan hiperpigmentasi kulit. Cara mengatasi hiperpigmentasi dengan menghambat melanogenesis. Contoh tanamannya, tanaman paku, salam, daun merbau, jahe, empirik, legetan
padi atau beras, dan temulawak. Dan yang kelima, proses terjadinya jerawat. Seperti ini, jerawat terjadi ketika munculnya mikrokomedo akibat timbulnya sel kulit mati dan sebum. Pada proses ini, sebum diproduksi terlalu banyak sehingga dikeluarkan melalui saluran folikel rambut menuju pori-pori. Jika produksi sebum tidak seimbang, dapat menyumbat folikel. Jika folikel sudah tersumbat, dapat menyebabkan munculnya komedo. Akibatnya pori-pori akan tersumbat dan menjadi nutrisi bagi P. acnes yang merupakan penyebabnya jerawat. Setelah itu, munculnya papul atau pustul yang diikuti radang akibat bakteri P. acnes. Kemudian bentukan timbul setelah folikel pecah dan radang semakin parah. Dan yang terakhir, pencegahan jerawat dengan cara preventif. Pertama, menghindari terjadinya perubahan isi dan jumlah lipid sebum dengan cara diet rendah lemak dan karbohidrat. Kemudian melakukan perawatan kulit, membersihkan kulit dari kotoran dan kuman dengan cara yang baik dan benar. Yang kedua, menghindari terjadinya faktor lain penyebab jerawat dengan cara hidup teratur dan sehat, istirahat dan olahraga yang cukup. Pemakaian kosmetik secukupnya, menghindari faktor pemacu kelenjar minyak seperti minuman keras, rokok, menghindari faktor lingkungan, polusi debu, sabun cuci, dan contoh tanamannya kunyit, temulawak, daun mimba, tumbuhan paku, daun merbau, dan bindeng. Terima kasih dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.